Halo semua, perkenalkan nama saya Adifiko Makombahe dengan akhiran NIM 589. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah pengetahuan kepasifikan, yaitu dengan materi kondisi massa air perairan Samudra Pasifik. Nah, dalam materi yang pertama ini, kondisi massa air itu dapat dibedakan melalui dua, yaitu pertama suhu dan juga kerapatan. Nah, suhu dalam istilahnya itu disebut salintas, sedangkan kerapatan itu istilahnya adalah desintas. Nah, dua hal yang berbeda ini itu menjadi suatu pembeda, yang mana suhu atau salintas ini merupakan pembeda yang lain yang A, sedangkan kerapatan merupakan pembeda yang lain atau yang B. Nah, pada poin yang pertama, itu dapat dibedakan melalui lapisan permukaan. Nah, seperti apa lapisan permukaan ini? Lapisan permukaan ini cenderung berada pada lapisan yang paling atas. Kenapa pada lapisan paling atas? Dia bersifat hangat, karena dia masih dipengaruhi oleh atmosfer. Masih ada cahaya matahari yang masuk, sehingga membuat kondisi massa air pada lapisan permukaan ini dia cenderung lebih hangat atau biasanya panas karena masih dipengaruhi oleh atmosfer yang ada, karena dia juga berada di lapisan yang paling atas atau lapisan permukaan. Nah, yang berikut itu adalah lapisan termoklin. Nah, lapisan termoklin ini dia berada di tengah-tengah, yang mana lapisan termoklin ini dia memiliki perubahan suhu yang sangat cepat. Kenapa perubahan suhu yang sangat cepat? Karena dipengaruhi oleh atmosfer yang mulai menipis ketika masuk kepada lapisan yang kedua ini, lapisan termoklin ini, dan juga dipengaruhi oleh lapisan yang ada di dalam atau lapisan yang bersifat dingin ini. Nah, dia memiliki perubahan suhu yang begitu cepat, yang biasanya pada lapisan yang kedua ini dia biasanya panas, tiba-tiba berubah jadi dingin. Nah, lapisan termoklin ini dia memiliki perubahan yang begitu cepat. Nah, pada poin yang berikutnya itu adalah lapisan dalam. Nah, lapisan dalam ini adalah lapisan yang paling terakhir. Dia adalah lapisan yang paling dalam karena dia memiliki sifat dingin dan juga stabil. Kenapa dikatakan dingin dan stabil? Karena dia ini sudah tidak dipengaruhi lagi oleh atmosfer yang ada. Karena atmosfer sudah tidak dapat masuk atau sudah tidak dapat menembus kepada lapisan yang paling dalam. Sehingga dia tidak hangat, tapi dia sudah dingin. Nah, kenapa dia stabil juga? Karena dia sudah tidak ada tekanan yang ada di dalam lapisan yang paling dalam ini. Tidak ada tekanan gelombang atau apapun itu. Sehingga makanya dia di sini bersifat dingin dan juga stabil. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu jenis massa air utama di Samudra Pasifik. Nah, beberapa massa air yang paling penting di Samudra Pasifik itu diantaranya, yang pertama itu ada North Pacific Intermediate Water atau NPIW. Nah, NPIW ini dia terbentuk itu di Pasifik Utara. Dia memiliki salintas rendah karena berada pada kedalaman yang menengah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, salintas itu adalah suhu. Kenapa North Pacific Intermediate Water ini dia memiliki salintas yang rendah? Karena dia berada pada lapisan yang tengah, seperti pada Nah, North Pacific Intermediate Water ini dia adalah lapisan termoklin, yang mana dia memiliki perubahan suhu yang begitu cepat karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia memiliki salintas yang rendah, dia memiliki suhu yang rendah, sehingga mengakibatkan perubahan suhu yang begitu cepat. Nah, yang berikutnya itu ada Pacific Deep Water atau PDW, massa air dalam yang terbentuk dari percampuran berbagai massa air kaya nutrien. Nah, yang berikutnya itu juga ada Equatorial Surface Water. Nah, ini merupakan permukaan di daerah ekuator yang hangat dan dipengaruhi oleh radiasi matahari yang tinggi. Nah, dia itu seperti pada lapisan permukaan yang pertama. Kenapa dia memiliki radiasi yang sangat tinggi? Karena dia adalah lapisan permukaan, sehingga mengakibatkan dia memiliki salintas atau dia memiliki suhu yang relatif lebih hangat ketimbang dengan lapisan yang menengah atau lapisan yang dalam.
Makanya equatorial surface water ini dia memiliki suhu yang relatif lebih hangat karena dia memiliki radiasi matahari yang tinggi. Nah, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi kondisi masa air Samudra Pasifik ini. Yang pertama itu seperti yang saya katakan tadi adalah radiasi matahari. Karena radiasi matahari ini juga mempengaruhi bagaimana suhu permukaan itu. Pada poin yang pertama saya telah jelaskan bahwa lapisan permukaan itu cenderung lebih hangat. Nah, itu karena dia dipengaruhi oleh radiasi matahari sehingga mempengaruhi air yang ada dan membuat air yang ada itu berasa lebih hangat. Nah, yang berikutnya itu ada presipitasi atau evaporasi. Dia ini mengubah salintas. Itu seperti pada poin yang kedua tadi yang saya jelaskan, lapisan termoklin. Karena itu dia mengubah salintas, dia mengubah bagaimana suhu itu dapat berubah begitu cepat. Dia biasa berada pada lapisan yang tengah yang seperti saya jelaskan pada poin yang pertama tadi. Nah, demikianlah video yang saya buat. Kiranya melalui video tentang materi kondisi masa air perairan Samudra Pasifik ini dapat membantu kita semua untuk lebih memahami bagaimana tentang kondisi air yang berada di Samudra Pasifik ini. Semoga melalui video ini bermanfaat. Terima kasih dan shalom.